Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah objek wisata alami menurunan omset. Seperti di Kebun Binatang Jakarta dan Bandung yang mengakibatkan pengelola kebun binatang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pakan satwa yang jumlahnya ratusan ekor. Akibatnya potensi kerugian selama pandemi ditaksir puluhan miliar rupiah. Di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, 800 orang lebih mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan per harinya. Guna antisipasi penyebaran COVID-19, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan membatasi pengunjung yakni 50% dari total kapasitas pengunjung. DKI Jakarta memperketat PPKM, mengakibatkan pembatasan berkumpul juga diperketat. Humas Taman Marga Satwa Ragunan Bambang Wahyudi mengatakan pengelola sudah menerapkan pembatasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu memang tidak ada ya, kita tutup ya, sempat tutup dan kadang-kadang tutup kemudian dibuka. Sekarang kondisi dibuka, ini memang kita utamakan mereka patuh terhadap protokol kesehatan ya, karena kita mengingat kondisi pandemi ini masih berjalan dan kita harus sangat ketat kepada pengunjung untuk kepatuhan mereka. Jadi kita selalu pantau kondisi pengunjung. Apabila mereka tidak mematuhi protokol kesehatan akan kami tegur. Berbeda dengan kebun binatang di Jakarta, kebun binatang di Bandung, Jawa Barat yang dikenal dengan Zoological Garden, salah satu objek wisata tersohor di ibu kota Jawa Barat ini terpaksa tutup mengikuti aturan pemerintah kota Bandung seiring melonjaknya kasus COVID-19 dalam waktu 1 bulan terakhir. Terhitung mulai awal pandemi pada bulan Maret 2020 lalu hingga saat ini, kebun binatang Bandung sudah ditutup sebanyak 3 kali. Tidak hanya membayar pegawai, di tempat ini pengelola juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pakan satwa setiap harinya yang jumlahnya mencapai 850 ekor dengan kisaran biaya sekitar 300 juta rupiah setiap bulannya. Selama ini tidak ada pemasukan, pengelola terpaksa menggunakan biaya tabungan untuk menunjang biaya operasional dan pakan satwa, dibantu CSR dari perusahaan-perusahaan swasta yang peduli terhadap nasib satwa di kebun binatang Bandung. Ditutup oleh pemerintah, ya kita ikuti bagaimanapun kata pemerintah ini untuk penyelesaian atau pengendalian COVID-19 kita ikutan. Jadi sekarang kita ditutup selama 14 hari. Jika diakumulasikan, potensi kerugian di kebun binatang Bandung sejak awal pandemi hingga saat ini diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana pengelolaan kondisi kebun binatang di tengah pandemi? Kita langsung sapa, ada Pak Tony Sumampau dari Sekjen PKBSI. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang. Baik Pak Tony, ini kan beberapa wilayah ini tempat wisata diminta ditutup Pak karena angka COVID-19 semakin tinggi. Bagaimana tanggapannya Pak? Karena ini saja sudah merugi. Ya betul sekali, memang kebetulan kami dari Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia merasakan betapa sulitnya para pengelola kebun binatang saat ini. Di samping sering sekali ditutup dan juga pengunjungnya juga menjadi berkurang. Sehingga semua biaya pakan itu harus dicari dari bantuan-bantuan dari para masyarakat, para perusahaan untuk menutupi biaya pakan dari satwa-satwa ini. Khususnya para LK atau kebun binatang yang berada di Bali, mereka sangat menderita dan juga menyebabkan terpengaruhnya dalam hal pengelolaan satwanya dan juga tenaga kerjanya. Padahal tenaga kerja yang bekerja di kebun binatang cukup besar jumlahnya, mencapai 20-an ribu pekerja ya. Jadi sangat besar, tapi saat ini sebagian masih dirumahkan, sebagian masih masuk hanya 50% saja. Baik, Pak Tony, dalam satu hari berapa biaya pakan yang dihabiskan Pak kisarannya?
Itu tergantung lembaga konservasi atau kebun binatang yang besar atau yang kecil ya, atau yang menengah. Kalau seperti di Taman Safari kita bisa bayangkan, kalau di Taman Safari mungkin bisa satu harinya saja sudah menghabiskan lebih dari 200 juta rupiah mungkin. Tapi untuk kebun binatang seperti di Bandung, seperti kita ketahui biaya pakan sampai 350, belum biaya tenaga kerja dan lain-lain. Cukup besar sekali, cukup besar. Baik, lalu adakah komunikasi dengan pemerintah, Pak, mungkin untuk membantu agar kebun binatang ini, apalagi untuk pakan ternak ini bisa terus berlangsung? Karena kondisi tutup buka ini untuk lokasi wisata masih belum diketahui sampai kapan, Pak? Ya, pada tahun 2020 memang kami dapat bantuan, para kebun binatang mendapat bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan pada tahun 2021 ini memang kami belum mendapat bantuan, kecuali kami dapat dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam keringanan pembayaran pajak dan lain sebagainya. Lainnya memang sangat memberatkan sekali untuk para pengelola kebun binatang saat ini karena kami tidak dapat bantuan lagi, dan memang ada janji dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan membantu dalam dana hibah kepada kebun binatang pada tahun ini. Kami mengharapkan sekali bantuan-bantuan ini akan menghidupkan objek wisata yang murah dan yang sangat berpendidikan bagi masyarakat semuanya. Oke, sembari menunggu dana bantuan dari pemerintah, bagaimana strategi pemilik kebun binatang untuk tetap bisa bertahan, Pak, di tengah pandemi ini? Ya, kami telah rapat dengan para anggota kebun binatang dan member daripada asosiasi, dan kami juga berusaha akan coba meningkatkan kampanyekan Save Our Zoo atau menyelamatkanlah kebun binatang kita sehingga kebun binatang kita bisa selamat dalam dampak dari pandemik yang berkepanjangan ini. Dan kami juga mohon bantuan para masyarakat dan para pengusaha yang bisa membantu kebun-kebun binatang di daerah maupun melalui PKBSI sehingga kami bisa membagikan dana-dananya. Saat ini kami sedang mendistribusikan dana bantuan kepada kebun binatang di Medan, kebun binatang di Lampung, Lembah Hijau, dan juga sedang mendistribusikan bantuan di Elephant Park di Taro, Bali. Baik, terima kasih Pak Tony Sumampau. Kita harapkan semoga kondisi ini segera berlalu sehingga kebun binatang bisa beroperasi kembali dan dananya juga bisa kembali normal. Terima kasih Pak Tony.